dilesatkan dalam kegiatan intrakurikuler, dalam kurikulum merdeka, pendidikan karakter itu dilesatkan dalam dua hal, intra dan co-kurikuler. Intranya tadi dalam modul kita cantumkan ya, dimensi profil pelajar Pancasila apa saja yang akan dicapai. Kemudian di dalam co-kurikulernya disebutnya proyek penguatan. Kenapa disebut penguatan? Karena pada dasarnya karakternya sudah dimiliki oleh siswa. Tapi udah pada ngantuk ya? Gimana kalau kita tidur? Baik, silakan Ibu Bapak. Barangkali ada yang masih membingungkan dengan P5 ini. Kita diskusi dulu sebelum kita lanjut. Ini gambaran P5 aja dulu. Sebelum kita detail ke apa sih yang perlu Ibu Bapak lakukan dalam P5? Apakah sama dengan proyek-proyek yang lain? Apakah sama harus melakukan analisis diagnostik, kognitif maupun non-kognitif? Atau apakah sama harus ada assessment juga dalam P5? Harus di-assessment kan? Harus dinilai kan? Bagaimana menilainya? Apakah formatif juga, sumatif juga? Silakan. Silakan Pak. Kenapa dengan Pancasila? Berarti harus mengacu dari 5 sila itu. Ada trending sana. Ya, ini pertanyaan yang berat untuk dijawab sebetulnya Pak. Kenapa menggunakan istilah Pancasila? Ya, kan Panca itu 5. Kok definisi profil pelajar Pancasila jadi 6? Katanya sih Pak, tapi 6. Ya. Target negara ini kalau kita simak ulang gitu ya, mewujudkan manusia yang Pancasila kan gitu. Gambaran besar seperti itu. Tetapi ketika mau diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkret lagi, tentu kalau dulu tuh Pak ada istilah P4 ya Pak ya. Zaman dulu saya masih ingat dulu saya sampai menghafal, kami dulu wajib menghafal P4 itu pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Kalau saya dulu nggak ada. Kalau dari saya sekolah sampai kuliah nggak pernah ada P4. Oh nggak ada Pak? Zaman Ibu ada Bu? P4 ya? Zaman Bu Firly nggak ada P4. Zaman saya tuh harus menghafal P4. Sampai butir penjabaran sila pertama ada berapa butir? Total itu ada 38 Ibu ya kalau nggak salah. 38 butir. Dan itu harus hafal. Kenapa? Doktrin Orde Baru kan seperti itu. Kan doktrin Orde Baru. Kita sudah bergeser ke Orde Reformasi gitu ya. Ya doktrinnya juga akan berbeda ya. Bagaimana menerapkan Pancasila itu supaya terinternalisasi di dalam diri manusia yang seutuhnya Pak. Nah kalau dijabarkan lagi 5 tadi dijabarkan, ya kita kembali lagi ke P4 dulu. Pedoman, pengamalan, penghayatan, apa satu lagi P-nya? Oh iya, P4 lah gitu. Saya juga lupa sekarang Pak. P4 itu dulu karena sudah terlalu lama mungkin jadi lupa apa saja isinya. Nah disederhanakanlah karena memang sudah mengacu pada P3K pendidikan, penguatan pendidikan karakter kan gitu ya. Yang 18 pendidikan pilar pendidikan karakter sekarang dikerucutkan menjadi 6 tadi. Jadi kalau istilahnya ini jawaban yang sulit Pak untuk dicari. Kenapa harus ada Pancasilanya? Tapi asumsi saya adalah mengacu kepada tujuan bangsa membentuk manusia yang Pancasilais. Ya, dengan apa? Pancasilais itu kan di dalamnya ada keragaman dan lain sebagainya. Hanya slogannya tetap ada, masuk dalam salah satu dimensinya, misalnya berkebinekaan global. Apa itu berkebinekaan global? Akan banyak lagi. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini berfokus pada 3, ada konten, ada proses, dan juga ada produk. Nah, ketika kita sudah mengetahui di dalam satu kelas ini ternyata kalau sekolah
sudah terlanjur nih membagi kelas itu dengan peserta didik yang heterogen misalnya gitu ya di dalamnya. Apakah misalnya itu akan menjadikan hambatan? Tidak, berarti dalam konten atau dalam bahan ajar yang Bapak Ibu sediakan di dalam kelas itu harus mengakomodasi. Mungkin seperti saya, Bapak Ibu menyediakan salidia, atau mungkin Bapak Ibu menyediakan video, atau mungkin Bapak Ibu nanti kita memilih model pembelajaran yang mengakomodasi peserta didik yang kinestetik. Anak-anak yang kinestetik kan nggak suka kalau saya cuma diam di sini. Saya harus jalan ke sana sini. Nah, berarti Bapak Ibu dengan adanya tadi data awal begitu ya, Bapak Ibu sudah juga bisa memastikan, oh kalau misalnya anak saya ada yang ada yang audiovisual dan juga ada yang visual atau yang ada auditori saja, berarti saya harus menyediakan mungkin video pembelajaran gitu ya. Oh kalau ada kinestetik berarti saya harus menyediakan atau memilih model pembelajaran yang mengaktifkan tidak hanya sebagian peserta didik tapi juga seluruhnya. Nah khususnya untuk anak-anak yang kinestetik kan biasanya nih kalau saya suka pakai yang ini two straight, pernah dengar? Jadi dalam kelompok itu misalnya ada 4 orang ya Bapak Ibu ya. 2 orang itu dia bertugas untuk jalan-jalan mencari data. 2 orang lagi yang di kelompoknya untuk memberikan informasi kepada temannya yang berkunjung. Nah, untuk anak-anak kinestetik itu senang sekali karena dia seolah-olah tidak belajar ya Bapak Ibu ya, karena dia terus saja berkunjung ke teman-temannya yang lain begitu. Padahal ketika proses dia mengunjungi temannya dan dia mencatat apa yang dia dapatkan, informasi apa yang dia dapatkan di LKPD, itu adalah proses belajar yang dia butuhkan. Nah itu akan berkaitan dengan proses. Dan tadi kalau saya dengar nih ini tidak ada penilaian tertulis katanya gitu ya. Waduh, jadi gimana Bapak Ibu? Oke, yang akan Bapak Ibu lakukan kalau tidak ada penilaian tertulis kiranya? Salah besar ya Bapak Ibu ya, di kurikulum Merdeka masih boleh melakukan penilaian tertulis. Nah, ini akan berkaitan dengan berdiferensiasi, berkaitan dengan produk. Misal, kalau kita harus memaksimalkan potensi peserta didik, anak yang tidak suka berbicara, tapi dia suka menulis, apakah kita paksakan dia tetap harus berbicara? Bisa nggak kira-kira berbicara nanti di depan? Yang ada mungkin anaknya akan sedikit jengkel dengan gurunya karena memaksakan. Walaupun kompetensi itu dia harus tetap bisa gitu, tapi kan tidak perlu dipaksakan. Dalam proses mengerjakan atau proses belajar di kelas kan juga sudah dilatih, tapi dalam produknya nanti anak boleh memilih Bapak Ibu. Kalau saya lebih senang menulis, ya boleh menulis. Oh kalau misalnya saya lebih senang berbicara, ya silakan berbicara. Nah tinggal Bapak Ibu menyediakan rubrik penilaian.